Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asyifa Maulana dan saya ditemani dengan teman saya yaitu Halo, saya Adrian Ovariski. kami dari kelompok 4 Satu Teknik Informatika akan menyajikan tentang hukum Faraday. Di dalam kelompok 4 ada beberapa anggota, yaitu saya sendiri Asyifa Maulana, lalu ada Adrian Ovariski, ada Anissa Nurhasana, Afifa Yuajijah, lalu ada Alifa Mahariska. Hukum Faraday. Percobaan dilakukan oleh Michael Faraday di Inggris pada tahun 1831 dan secara independen oleh Joseph Henry di Amerika Serikat pada tahun yang sama, menunjukkan bahwa IMF dapat diinduksikan dalam sirkuit dengan medan magnet yang berubah. Hasil percobaan tersebut menyebabkan hukum elektromagnetisme yang sangat mendasar dan penting yang dikenal sebagai Faraday hukum induksi. GGL dan juga arus dapat diinduksikan dalam berbagai variasi proses yang melibatkan perubahan flux magnet. Dengan perlakuan terhadap hukum Faraday, kami menyelesaikan pengantar kami ke fundamental hukum elektromagnetisme. Hukum-hukum ini dapat diringkas dalam 4 persamaan disebut persamaan Maxwell. Bersama dengan hukum gaya Lorentz, mereka mewakili teori lengkap untuk menggambarkan interaksi objek bermuatan. Bunyi hukum Faraday. GGL yang diinduksi dalam rangkaian berbanding lurus dengan laju perubahan waktu flux magnet melalui sirkuit. Pernyataan ini yang dikenal sebagai hukum induksi Faraday dapat ditulis tegangan induksi sama dengan turunan dari flux per turunan dari waktu, di mana turunan dari flux sama dengan integral medan induksi magnet dikali turunan dari ampere flux magnet melalui sirkuit. Jika rangkaian adalah kumparan yang terdiri dari n loop, semua area yang sama, dan jika flux adalah flux magnet melalui satu loop, GGL induksi di setiap loop. Loopnya berurutan, jadi IMFS. Mereka menambahkan dengan demikian total GGL yang diinduksi dalam kumparan diberikan oleh ekspresi tegangan induksi sama dengan N turunan dari flux per turunan dari waktu. Misalkan sebuah loop yang melingkupi area A terletak pada medan magnet B yang seragam. Flux magnet melalui loop yang sama dengan BA cos theta. Oleh karena itu, GGL yang diinduksi dapat dinyatakan sebagai tegangan induksi sama dengan turunan dari BA cos theta per turunan dari T. Dari ungkapan ini, kita melihat bahwa GGL dapat diinduksi di rangkaian dengan beberapa cara, yaitu yang pertama besaran B dapat berubah seiring waktu, area yang dikelilingi loop dapat berubah seiring waktu, sudut theta antara B dan loop normal dapat berubah seiring waktu, dan semua kombinasi di atas dapat terjadi. Beralih ke contoh soal, sebuah kumparan terdiri dari 200 putaran kawat. Setiap belokan adalah kuadrat sisi 18 cm, dan medan magnet seragam diarahkan tegak lurus ke bidang kumparan dihidupkan. Jika bidang berubah linear dari 0 sampai 0,50 Tesla dalam 0,8 second, berapa besar GGL yang diinduksi dalam kumparan saat medan berubah? Solusinya, luas satu putaran kumparan adalah 0,18 meter persegi, sama dengan 0,0324 meter persegi, yaitu flux magnet melalui kumparan pada T sama dengan 0 adalah 0 karena B sama dengan 0. Pada saat itu, pada T sama dengan 0,8, magnetnya flux melalui satu putaran adalah flux B sama dengan BA sama dengan 0,5 Tesla dikali 0,0324 meter persegi sama dengan 0,0162 Tesla meter persegi. Oleh karena itu, besarnya GGL yang diinduksi adalah nilai mutlak dari tegangan induksi sama dengan N delta flux per delta T sama dengan 200 dikali 0,0162 dikurang 0 per 0,8. Hasilnya 4,1 Tesla meter persegi per second sama dengan 4,1 volt. Kenapa 4,1 volt? Karena 1 Tesla meter persegi per second sama dengan 1 volt.
Bagaimana jika Anda diminta untuk mencari besarnya arus induksi dalam kumparan saat medan berubah? Jawabannya, jika ujung kumparan tidak terhubung ke A sirkuit, jawaban untuk pertanyaan ini mudah. Arusnya adalah 0 karena muatan akan bergerak di dalam kawat kumparan, tetapi mereka tidak bisa masuk atau keluar dari ujung koil. Secara berurutan, agar arus yang stabil 0 ada, ujung kumparan harus berada terhubung ke sirkuit eksternal. Mari kita asumsikan bahwa kumparan terhubung ke sirkuit dan resistansi total kumparan dan rangkaiannya adalah 2 ohm. Kemudian arus dalam kumparan adalah ampere sama dengan tegangan induksi per R sama dengan 4,1 volt per 2 ohm sama dengan 2 ampere. Sekian dari kami kelompok 4. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.